Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya itu Pertama, adalah hukum tata negara apa hukum ya tata rakyat? belum selesai. Saya tadi mendengarkan Oke. Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya, Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda Gini, bicara. Anda Saya belum sebut selesai. tidak Anda udah ada bicara. dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Akhirnya Anda sebut Nanti impeach aja, nanti itu ada jawabnya ada di nanti. dalam hukumnya Setelah saya tuh. bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak tertib. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Oke. Setuju? Oke? Oke. Oke. Ya. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi. Nanti abang jelaskan ya. Di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di impeach? Proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Jauh Padahal di lagi. sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah kan? Saya kira yang lebih rasional lagi. Bagaimana kita menghadapi pilkada aja lah. Ya nggak usah bicara yang terlalu jauh dan tidak masuk di akal. Jadi Rocky ini kadang-kadang kalau kita perhatikan nggak masuk di akal juga dia. Kira-kira begitu, nggak usah marah Rocky. Kok bisa ada dua orang dokter nggak ngerti tata bahasa gitu ya? I'm talking about impeachable, bukan impeachment. It is impeachable. Ya, Nangkap nggak? Ini kan mengawang-awang namanya Rocky. ini. Betul. Kok mengawang-awang? Betul. Yuk. Justru gini, Gila kita lu. justru lebih depan daripada Rocky. Karena dia sebetulnya sedang menginsinuasi bahwa impeachable itu sebetulnya bahwa ini akan di-impeach. Ya, langsung kita potong duluan kan? Iya, yang nggak jelas gitu. Syarat-syaratnya nggak terpenuhi. Nggak jelas Logika Rocky. tidak bisa Semua- dipotong semua dengan presiden kecemasan. Bisa di-impeach. Buset dah. Tapi gila. pada hari ini syarat-syarat impeachable itu tidak ada. Bentar. Ada. Jangan emosional, Bang. Enggak emosional. Ya intonasinya menunjukkan Abang emosional. Enggak, memang suara orang Sumatera. Oke. Mohon maaf. Saya juga Sumatera. Nah, sama kalau gitu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di hadapan Kodari Rocky Gerung bak ayam sayur, Profesor Abal-Abal tidak kelihatan tajinya. Yang didebat cuma kata-kata, bukan fakta. Omongannya ngalor ngidul kesana kemari. Terbukti sudah Rocky terkenal bukan karena pintar, tapi hanya karena caci maki Jokowi. Kalau dikatakan oleh Pak Prabowo, podcast orang pintar bicara soal keretakan Jokowi Prabowo. Siapa lagi kalau bukan Bung Rocky Gerung? Karena yang seingat saya, koreksi kalau saya Bung Rocky ya, kalau saya salah. Yang pada waktu itu bicara soal keretakan podcast hanya Tempo sama Anda waktu itu Bung Rocky Gerung. Anda merasa bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu pada Anda? Saya mau undang sekalian Bung Rocky. Silakan Bung Rocky. Di mana, Dik? Di sini boleh sambil jalan boleh. Iya, Pak Prabowo kan nggak nyebut nama. Betul. Yang nyebut nama kan Aiman. Ya, yang bikin retak siapa itu? Oh. Kan setiap incoming selalu ada yang outgoing, kan itu dasarnya kan. Mhm. Prabowo incoming, Jokowi outgoing. Ya pasti kimianya lepas. Kan nggak mungkin yang incoming itu masih nempel pada yang outgoing, itu dasarnya kan. Itu logikanya. Iyalah, Jadi kalau dibilang keretakan itu wajar, itu logis. bukan sekedar logis, itu sunatullah. Dan itu bukan adu domba. Yang adu domba, buat apa diadu domba? Sesuatu yang udah retak. Kan retak itu artinya potensi untuk lepas. Nggak adu domba, apalagi udah mau lepas ngapain diadu domba? Dan itu sunatullah, itu udah takdir. Siapa yang datang pasti akan ada yang pergi. Ya iyalah. Kelopak harus tanggal supaya pucuk baru tumbuh. Bukankah dari kemudian apa yang disampaikan Pak Prabowo ingin bersama terus dengan Pak Jokowi? Kalau dilihat dari pidatonya. Ya dengan sendirinya tidak perlu diucapkan. Itu by logic karena Prabowo adalah menterinya Jokowi. Kan nggak mungkin Prabowo bilang saya udah nggak sama Jokowi, lo kabinetnya belum bubar kok. Kan itu tautologi aja kan. Tapi setelah bubar, 20 Oktober, Ya disebutkan nggak disebutkan pasti berbeda.
Kan nggak mungkin Prabowo itu menilai Jokowi sebagai suhu dia, atau Jokowi menilai Prabowo sebagai muridnya tuh. Itu artinya kalau itu terjadi artinya Prabowo adalah periode ketiga Jokowi. Tapi kan tanggal 20, kalau proses itu dilakukan 2 bulan sebelumnya, which is itu hari ini, Ya, itu namanya retak wajar kan? Ya bukan, problem kita bukan menilai retak tidak retak. Kita ingin supaya bukan sekedar keretakan, Jokowi mundur sebelum 20 Oktober. Itu yang diinginkan oleh masyarakat sipil, itu yang diinginkan oleh orang yang punya otak, itu aja. Kenapa Anda katakan sebelum 20 Oktober orang yang punya otak menginginkan Pak Jokowi mundur? Ya, kalau nggak punya otak berarti Jokowi nggak boleh mundur dong. Sebelum 20 Oktober loh kita bicara. Loh, dia impeachable, dia sangat mungkin untuk di-impeach. Justru otak kita mengarahkan semua analisa supaya Jokowi di-impeach. Kesalahannya kan bertumpuk-tumpuk. Masa mesti tunggu dia lengser secara normal? Masa Aiman nggak bisa baca yang disebut sebagai public, sebut aja public interestnya? Kan bagaimana mungkin ada demonstrasi besar-besaran terus kita tutup kemungkinan Jokowi di-impeach? Kan nggak masuk akal. Buat apa ada demonstrasi kalau tidak dalam upaya untuk mengimpeach? Tapi itu tidak mungkin diucapkan secara sempurna. Itu namanya ya implisit diinginkan itu, eksplisit ya mesti ditemukan kesalahannya, dan yang eksplisit itu dari 5 tahun lalu udah sangat eksplisit kan. Jadi yang dibuat oleh Tempo itu adalah dosanya Jokowi. Dosa Jokowi itu diterjemahkan secara politik impeachable, mungkin di-impeach itu, mungkin dilengsarkan. Lalu apa yang problem di situ kan nggak biasa aja tuh. Ada yang mau menanggapi? Bung Silvester, silakan. Jadi saya bingung juga ya, kalau memang mau impeachment, dasar-dasar impeachment itu apa, ya kan? Kesalahan Pak Jokowi ini kan sampai saat ini kan mereka nggak bisa identifikasi, dan juga teman-teman di DPR juga nggak bisa identifikasi. Jadi Salah Pak Jokowi saya, tidak bisa diidentifikasi. iya, dan itu menurut saya jauh ya. Pak Jokowi pasti akan selesai dengan kepala tegak. Tanggal 20 Oktober. Tanggal 20 Oktober, itu aja. Saya tambahin ya. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa di-impeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya Pertama, itu dalam hukum tata negara apa hukum ya, tata rakyat? belum selesai. Saya tadi mendengarkan Oke. Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya, Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda Gini, bicara. Anda Saya belum sebut selesai. tidak Anda udah ada bicara. dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Akhirnya Anda sebut Nanti impeach nanti itu ada jawabnya ada di nanti. dalam hukumnya Setelah saya tuh. bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak tertib. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Oke. Setuju? Oke? Oke. Oke. Ya. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi. Nanti abang jelaskan ya. Di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di impeach? Proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana. Mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jumlahnya sekitar 80% dari total kekuatan partai politik yang ada di DPR. Belum. Saya membiarkan Anda, saya nggak memotong Anda berbicara sama sekali. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar Bu Macica. Bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong.
sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak. Kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah, itu dia. Terima kasih. Cukup. Silakan Bung Rocky. Anti Prof. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Jauh Padahal dia lagi. sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco tuh. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah kan? Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggris saya nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Silakan Prof. Saya kira gini ya. Ya proses mengimpeach presiden itu. Impeachable katanya, bukan impeachment ya. Kalau impeachable itu setelah itu mau jadi apa? Iya kan? Kalau mengatakan impeachable Bisa di-impeach. bisa diimpeach, setelah itu mau bikin apa? Apa berhenti di situ? Nah, setelah itu apa berhenti di situ atau gimana? Ini kan seolah-olah mau didorong nih. Sebagaimana teriakan-teriakan massa di luar, ya sekali mau turunkan Jokowi segala macam. Turunkan dengan cara apa? Mau didorong oleh Mau massa didorong. untuk turunkan untuk Jokowi. Ini proses impeachment itu ya panjang. DPR harus bikin, DPR harus bikin panitia impeachment segala macam. Ada usulan, kemudian dibahas segala macam. Ini nggak selesai ini urusan kayak gini. Saya kira yang lebih rasional aja. Bagaimana kita menghadapi pilkada aja lah. Ya nggak usah bicara yang terlalu jauh dan tidak masuk di akal. Jadi Rocky ini kadang-kadang kalau kita perhatikan nggak masuk di akal juga dia. Kira-kira begitu, nggak usah marah Rocky. Kok bisa ada dua orang dokter nggak ngerti tata bahasa gitu ya? I'm talking about impeachable, bukan impeachment. Barusan Anda sendiri terangkan, mesti diproses di DPR. Itu impeachable namanya. Yuk dokter apa coba saya tanya? Tata negara, Bung Rocky. Ya kenapa nggak ngerti? Saya ngerti, teman Anda ini yang berpikir yang Profesor, ngaco. bukan Kan? Bagaimana? Itu berpikirnya Kata- ngaco. Enggak, setelah Anda katakan itu kemudian mau bikin apa? Ya itu bikin apa? Itu namanya impeachable. Dimungkinkan untuk diimpeach. Soal dinyatakan itu urusan PDIP, urusan partai-partai. Tetapi normativity dari hukum itu mengatakan it is impeachable. Ya, Nangkap nggak? Ini kan mengawang-awang namanya Rocky. Betul. Kok mengawang-awang? Betul. Yuk. Justru gini, Gila kita lu. justru lebih depan daripada Rocky karena dia sebetulnya sedang menginsinuasi bahwa impeachable itu sebetulnya bahwa ini akan diimpeach. Ya, langsung kita potong duluan kan? Iya, nggak nggak jelas mungkin, gitu. Syarat-syaratnya nggak terpenuhi. Enggak jelas Logika Rocky. tidak bisa Semua- dipotong semua dengan presiden kecemasan. bisa diimpeach. Buset dah. Tapi gila. pada hari ini syarat-syarat impeachable itu tidak ada. Bentar. Ada. Jangan emosional, Bang. Enggak emosional. Ya intonasinya menunjukkan abang emosional. Enggak, memang suara orang Sumatera. Oke. Mohon maaf. Saya juga Sumatera. Nah, sama kalau gitu kita.